Selamat berjumpa anak-anakku. Kita kembali berjumpa pada pembelajaran matematika di kelas 9. Kita akan mulai membahas kerucut. Sebagai awal dari pertemuan ini, kita akan membahas unsur-unsur daripada kerucut itu sendiri. Oke lah, kita mulai anak-anakku. Apakah kalian masih ingat unsur-unsur dari sebuah tabung? Nah, kita sudah pernah pelajari ya, unsur-unsur tabung. Coba ingat-ingat kembali, karena ini akan kita gunakan juga untuk kerucut ya, atau setidaknya kalian bisa membedakan antara tabung dengan kerucut. Ini adalah bagian daripada tabung ya. Tabung punya jari-jari, kemudian tabung juga punya diameter, tabung punya tinggi ya. Kemudian tabung itu punya alas yang berbentuk lingkaran ya. Tabung juga punya tutup tabung berbentuk lingkaran. Tabung juga punya selimut daripada tabung itu sendiri. Ya, itu ingat ya unsur-unsur tabung. Nah, kemudian apakah yang ada yang tahu tentang gambar ini? Kira-kira ini gambar apa namanya dan di mana letaknya? Ada ya? Nah, kalau tidak, oke ya. Ini adalah Monumen Yogya Kembali. Ini dibangun tahun 1985, tingginya 31,8 meter. Cukup tinggi ya. Luas bangunannya 49.000 meter persegi. Monumen ini berbentuk kerucut. Ini lihat ya, berbentuk kerucut ya. Yaitu mempresentasikan Yogyakarta yang memiliki Gunung Merapi. Jadi lambang Gunung Merapi ini ya. Dan memiliki tanah yang subur. Nah, jadi ini namanya apa? Monumen Yogya Kembali. Ya. Nah, apa yang Ananda pikirkan dalam pembuatan monumen tersebut? Apa kira-kira yang kamu pikirkan untuk pembuatan monumen ini? Nah, tentu anak-anak ya, berapa sih banyak bahan dan biaya yang diperlukan untuk pembuatannya? Berapa banyak bahannya kira-kira? Ya, berapa biaya yang diperlukan untuk membuat monumen seperti ini? Nah, untuk itu, anak ya, Ananda perlu ya mempelajari tentang kerucut ini lebih lanjut. Kita akan memulai mempelajari unsur-unsur daripada kerucut. Baiklah, apa sajakah unsur-unsur yang dimiliki oleh kerucut? Nah, sekarang perhatikan baik-baik anak-anak ya. Unsur-unsur apa saja yang dimiliki oleh kerucut ini? Ini anak-anak, bagian yang berwarna ini ya, ini adalah alasnya kerucut. Di alasnya ini adalah berbentuk lingkaran ya, alasnya. Sedangkan ini, nah, ini adalah selimutnya daripada kerucut. Nah, jadi selimutnya. Nah, kalau ini dibuka nanti dia akan berbentuk juring lingkaran. Ya, berbentuk juring. Kita lanjut ya. Nah, ini ada A, B. Di tengah-tengahnya dibuat O. Sehingga AB itu akan disebut diameter. Nah, diameter ini AB-nya ini, diameter alas ya. Sedangkan OB, OA itu adalah jari-jari alas. Gitu ya, sama dengan tabung ya. Sama dengan tabung. Kemudian OT, ya, OT ini dia disebut dengan tingginya daripada tabung. Nah, jadi tingginya, tinggi tabung. Sedangkan yang ini, garis TA, AT, jadi sama nanti dengan TB atau BT ya. Jadi TA, TB itu disebut garis pelukis, ya. Dilambangkan dengan S ya. Sedangkan ini, nah ini adalah titik T ini adalah titik puncak daripada tabung. Gitu. Ingat ya. Dan kita akan teruskan. Benda-benda apa sajakah yang berbentuk kerucut di sekitar kita? Banyak anak-anak.
Nah, topi ulang tahun contohnya. Nah, bentuknya kerucut kan. Nah, terus, nah ini topinya petani, ya, juga berbentuk kerucut. Ada lagi nih, ini nasi tumpeng ini ya. Kalau kalian ulang tahun, pakai topinya ini nasi tumpengnya. Juga berbentuk kerucut. Coba lihat ini berbentuk kerucut ya. Nah, kemudian, nah ini apa nih? Es krim ya, es krim. Nah, apa? Kotak ini ya, ini kerucutnya. Pembungkusnya ya, kerucut. Kemudian juga, lihat pengeras suara. Pengeras suara ini juga berbentuk kerucut. Dan banyak lagi benda-benda lain yang berbentuk kerucut. Kesimpulannya, coba kita ingat-ingat kembali ya, apa yang kita bisa simpulkan. Kerucut itu mempunyai dua sisi, yaitu alas dan selimut. Nah, ini alasnya dan ini selimutnya. Alasnya berbentuk lingkaran, ya. Selimutnya berbentuk juring lingkaran. Tuh, ya. Berikutnya, kerucut mempunyai satu rusuk. Ya, hanya punya satu rusuk. Mana tuh rusuknya? Ini rusuknya ya, yang berbentuk lingkaran. Karena rusuk itu adalah membatasi antara dua sisi, ya. Ini adalah rusuknya. Ini bukan rusuk ini ya, ini bukan rusuk ini. Yang ini rusuknya. Terus, kerucut tidak mempunyai titik sudut. Ingat, dia tidak punya titik sudut. Berikutnya, kerucut mempunyai satu titik puncak. Nah, dia tidak punya titik kerucut, titik sudut ya. Ini namanya titik puncak ya. Yang lainnya, kerucut itu mempunyai jari-jari alas. Ini R ya. Diameter alas. Di sini nanti ya, ini diameter tinggi kerucut ini ya, dan garis pelukis atau S gitu. Nah, demikian anak mengenai unsur-unsur kerucut ya. Kita akan lanjut nanti dengan pembelajaran atau video berikutnya.